Perkenalkan, nama saya Oktavia Indah Permatasari, semester 1 Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang. Di sini saya ingin menjelaskan tentang teori Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov dari 1849 sampai dengan 1936. Pemenang Nobel bidang fisiologi ini pada tahun 1904 ialah seorang dokter dan ahli fisiologi yang juga dikenal sebagai ahli psikologi. Satu tinjauan dalam kajian psikologi yang diterbitkan pada tahun 2002. Pavlov sebagai ahli psikologi menduduki tempat ke-24 yang paling dikenali pada abad ke-20. Menemukan konsep yaitu dengan pengondisian klasik saat sedang meneliti sistem pencernaan pada anjing. Penemuan Pavlov yaitu hasil penyelidikan tentang pengondisian klasik yang sangat signifikan dalam sejarah psikologi. Pavlov mengatakan, meletakkan dasar-dasar behaviorisme sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi penelitian mengenai proses belajar dan pengembangan teori-teori tentang belajar. Pengondisian klasik yaitu suatu perangsangan asli dan netral akan dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga menghasilkan reaksi yang diinginkan. Eksperimen yang dilakukan oleh Pavlov ini memberikan pengaruh yang signifikan pada pandangan dari aspek behavior. Akhirnya Pavlov membuktikan untuk seekor hewan anjing yang akan diberikan makanan, dan hewan anjing tersebut mengeluarkan air liur. Yang kedua, Pavlov memberikan bel. Apakah anjing tersebut akan mengeluarkan air liur? Ternyata tidak. Yang ketiga, percobaannya yaitu Pavlov memberikan bel, kemudian memberikan makanan. Yang terjadi yaitu anjing mengeluarkan air liur. Dan itu dilakukan secara sering oleh Pavlov, dan ternyata anjing tersebut tetap mengeluarkan air liur. Akhirnya Pavlov hanya memainkan atau membunyikan bel saja, dan ternyata anjing tersebut tetap mengeluarkan air liur. Dilakukan oleh anjing ternyata juga bisa dilakukan oleh manusia. Menurut Pavlov, refleks mengeluarkan air liur pada anjing tersebut terdiri dari sebuah stimulus tidak terkondisi berupa makanan dan sebuah respon yang tidak terkondisi, yakni produksi air liur. Stimulus tidak terkondisi adalah sebuah kejadian atau suatu hal yang menghasilkan sebuah respon secara otomatis atau menghasilkan refleks yang alami. Sedangkan respon tidak terkondisi adalah respon yang dihasilkan secara otomatis. Menurut Pavlov, proses pengondisian klasik terjadi ketika sebuah stimulus netral atau stimulus yang tidak menghasilkan sebuah respon tertentu dipasangkan secara teratur dengan sebuah stimulus tidak terkondisi selama beberapa kali. Stimulus netral ini kemudian akan berubah menjadi stimulus yang terkondisi yang menghasilkan sebuah proses pembelajaran atau respon terkondisi serupa dengan respon alamiah. Pembelajaran boleh berlaku akibat kaitan antara rangsangan dengan gerakan balas. Rangsangan juga boleh dikaitkan dengan satu rangsangan yang lain untuk mendatangkan pembelajaran. Contoh, apabila guru memberikan arahan supaya murid berdiri, maka murid dengan cepat akan berdiri. Kegiatan tersebut dapat disebut dengan pengkondisian klasik.
Komponen pengkondisian klasik yang pertama yaitu refleks baru santi. Menurut Pavlov, refleks mengeluarkan air liur pada anjing tersebut terdiri dari sebuah stimulus tidak terkondisi berupa makanan dan sebuah respon yang tidak terkondisi, yakni produksi air liur. Stimulus tidak terkondisi adalah sebuah kejadian atau suatu hal yang menghasilkan sebuah respon secara otomatis atau menghasilkan refleks yang alami. Sedangkan respon tidak terkondisi adalah respon yang dihasilkan secara otomatis. Menurut Pavlov, proses pengkondisian klasik terjadi ketika sebuah stimulus netral. Stimulus yang tidak menghasilkan sebuah respon tertentu dipasangkan secara teratur dengan sebuah stimulus tidak terkondisi selama beberapa kali. Stimulus netral ini kemudian akan berubah menjadi stimulus yang terkondisi yang menghasilkan sebuah proses pembelajaran atau respon terkondisi, serupa dengan respon alamiah. Contoh pada eksperimen Pavlov adalah bel yang dibunyikan tadi yang sudah saya jelaskan. Sebelumnya, bel yang dibunyikan tidak menghasilkan air liur pada anjing. Bel ini kemudian menjadi sebuah stimulus terkondisi yang menghasilkan respon pada produksi air liur. Selanjutnya yaitu generalisasi dan diskriminasi. Pavlov mencatat bahwa respon terkondisi juga akan muncul sebagai respon terhadap stimulus yang mirip dengan stimulus terkondisi. Hal ini mengidentifikasi terjadinya generalisasi stimulus pada semua stimulus yang mirip. Generalisasi stimulus adalah kemampuan individu untuk beraksi terhadap stimulus baru yang mirip dengan stimulus yang telah dikenalinya. Contohnya adalah seorang anak kecil bernama Albert yang sudah terkondisi untuk merasa adalah seorang anak kecil. Albert merasa takut terhadap tikus berwarna putih. Kemungkinan juga ia akan mengembangkan ketakutan terhadap benda lain yang berbulu dan berwarna putih. Akan tetapi, respon terkondisi tidak akan muncul untuk semua stimulus yang mirip, menunjukkan bahwa individu juga dapat belajar untuk semua stimulusnya. Hal ini disebut dengan diskriminasi. Diskriminasi stimulus adalah kecenderungan untuk merespon dengan cara yang berbeda pada dua atau lebih stimulus yang serupa. Sebagai contoh, anjing bernama Milo telah dikondisikan untuk mengeluarkan air liur, seperti yang dicontohkan di awal tadi. Selanjutnya yaitu extinction stunting. Selanjutnya yaitu extinction stunting. Extinction adalah proses melemahnya respon terkondisi yang telah dipelajari dan pada akhirnya menghilang. Kondisi ini terjadi ketika stimulus terkondisi tidak lagi dipasangkan dengan stimulus tidak terkondisi. Misalnya, korban pemerkosaan yang mempunyai kepribadian penakut ketika pergi ke suatu pesta dapat mengalami perubahan kepribadian yang signifikan jika ia mau mencoba untuk berulang kali menghadapi ketakutannya dengan ditemani oleh teman yang mendukungnya. Selanjutnya yaitu counter conditioning. Apa itu? Prosedur dalam pengkondisian klasik untuk melemahkan sebuah respon terkondisi dengan menegosiasikan stimulus penyebab ketakutan dengan respon baru yang tidak sesuai dengan ketakutan. Selanjutnya yaitu terapi perilaku pengkondisian klasik. Terapi perilaku menggunakan prinsip-prinsip belajar untuk mengurangi atau menghilangkan perilaku maladaptif. Beberapa perilaku, terutama rasa takut, dapat dipelajari melalui pengkondisian klasik. Bila rasa takut tersebut dapat dipelajari, maka tentu saja dapat dibalikan dengan prinsip yang sama juga. Beberapa kali, terapi perilaku yang menggunakan pengkondisian klasik adalah desensitisasi sistematis dan pengkondisian aversif. Selanjutnya yaitu
anksiatis. Selanjutnya yaitu desensitisasi sistematis hunting, merupakan sebuah metode perilaku terapi yang didasarkan pada pengondisian klasik dengan membuat individu menegosiasikan relaksasi mendalam secara bertahap dengan situasi yang menimbulkan kecemasan. Tahap berikutnya adalah mengajarkan individu untuk rileks. Individu dapat belajar mengenali adanya kontraksi otot atau tegangan pada berbagai bagian tubuh, dan kemudian bagaimana untuk menegangkan dan melemaskan otot-otot yang berbeda. Ketika individu sudah merasa rileks, terapi meminta untuk individu membayangkan stimulus yang paling kurang ditakuti dalam daftar urutan. Selanjutnya yaitu pengondisian aversive shunting. Pengondisian ini terjadi ketika pemasangan berulang dari sebuah perilaku yang tidak diharapkan dengan sebuah stimulus aversif untuk menurunkan penguatan yang didapatkan dari perilaku. Pengondisian aversif ini digunakan untuk mengajarkan individu menghindari perilaku tertentu, seperti merokok, makan berlebihan, dan minum alkohol. Cara yang digunakan dalam pengondisian aversif ini untuk mengurangi konsumsi